Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Teman-teman, gimana kabar kalian? Nah, di pertemuan kemarin kita bahas tentang emotional intelligence, self-care, dan high value. Nah, di pembahasan kali ini kita bahas tentang dunia perkuliahan, dunia perguruan tinggi, sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu dan sudah dirancang sedemikian rupa dari awal masa putih abu-abu. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke pembahasannya, di sini kita sudah bersama dengan narasumber yang pastinya keren banget nih. Siapa dia? Dia adalah Mbak Syifaur Rahmatin. Nah, Mbak Syifaur ini, teman-teman, adalah salah satu siswi Alia Mahika yang mendapatkan kesempatan golden ticket di Universitas Airlangga. Nah, baik, mari kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Mbak Syifaur. Waalaikumsalam, Cik Ana. Terus gimana nih kabarnya Mbak Syifaur? Alhamdulillah baik, sehat. Terus ini kan hari-hari menuju wisuda ya Mbak ya? Iya. Kalau boleh tahu apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Kesibukannya akhir-akhir ini banyak banget ya. Soalnya kan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Mbak Ulikam itu ujiannya banyak banget. Iya. Jadi, tapi yang paling disiapin deket-deket ini sih ujian kitab ya. Karena udah besok ini, besok Sabtu. Oke. Baik, bisa langsung ke pembahasannya ya? Boleh. Oke. Nah, Mbak Syifaur, di pondok pesantren kita ini kan pasti nih ada beberapa orang atau mungkin teman Mbak Syifaur sendiri yang punya pendapat untuk menunda atau bahkan nggak masuk ke perkuliahan. Nah, itu terus gimana nih semangatnya Mbak Syifaur untuk masuk ke dunia perguruan tinggi? Kalau soal teman-teman ya, karena setiap orang itu pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai kuliah, mengenai segala hal yang apalagi yang berkaitan dengan masa depan mereka. Jadi itu semua tergantung mereka, tergantung keputusan mereka. Entah itu mereka memilih kuliah atau ngabdi misalnya, atau kerja, atau bahkan nikah, itu terserah mereka. Karena itu memang masa depan mereka. Masa depan mereka yang menentukan ya mereka sendiri tentunya kan. Nah, tapi kalau menurut saya, menurut aku itu kuliah itu sesuatu hal yang sangat penting. Apalagi bagi kehidupan yang sekarang ini ya, yang semuanya serba milenial, semuanya serba modern. Jadi kalau kita tidak dibekali oleh pengetahuan-pengetahuan yang lebih misalnya, karena menurut aku pengetahuan yang kita dapatkan dari SD, SMP, SMA itu nggak lebih dari cukup untuk hidup di zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu zamannya kan canggih gitu. Mesin aja bisa menggantikan manusia loh. Nanti kalau kita intelektualnya itu tertinggal gitu ya, gimana nasib kita selanjutnya gitu. Jadi kuliah itu hal yang sangat penting kalau menurut aku. Nah, kalau bagi teman-teman aku yang kayak males kuliah soalnya aku males mikir gitu. Kalau kayak gitu aku selalu berusaha mensupport mereka itu biar kayak ayolah kuliah, enak loh di dunia perkuliahan itu. Soalnya kalian kalau kuliah itu bisa dapat teman banyak, bisa dapat ilmu-ilmu yang lebih yang nggak bakal kalian dapetin di bangku sekolah gitu loh. Dan memori-memori yang kita dapatkan saat kuliah itu udah terbayang-bayang kayak seru banget gitu loh. Ya nggak sih, kalau di film-film loh. Iya. Jadi aku selalu berusaha mensupport mereka itu dengan mengiming-imingi kehidupan di dunia perkuliahan. Aku selalu berusaha, aku pengen banget teman-teman aku tuh bisa kuliah semua gitu. Ya. Oke, baik. Terus ini kan Mbak Syifaur ini kan dapat golden ticket dari Universitas Airlangga kan ya. Nah, terus ini kan salah, aduh ya Allah. PN ini kan termasuk salah satu siswi dari siswa-siswi eligible yang lolos dan masuk ke Universitas Airlangga. Terus PN ini kan dapat golden ticket. Apa sih golden ticket itu? Golden ticket, kalau menurut aku ya, golden ticket itu kayak tiket instan gitu loh. Jadi setiap yang mendapat golden ticket itu pasti lolos jalur SNBP. Nah, kenapa sih kok disebut golden ticket? Karena kalau menurut cerita-ceritanya ya, masuk UNER itu susah banget gitu kan ya, susah banget. Jalur SNBP, jalur SNBT itu susah banget. Belajarnya itu harus benar-benar giat banget. Persaingannya juga ketat banget. Nah, kalau kita udah dapet golden ticket itu kita otomatis masuk SNBP. Jadi otomatis itu kita kayak dapat kuncinya gitu loh. Kuncinya buat buka pintunya tadi, buat masuk itu. Gitu. Jadi
golden ticket itu kayak jalur praktisnya gitu, kayak kunci ya, gitu. Nah, Mbak Syifa kan bilang kalau misalnya golden ticket ini kan susah banget buat dapetinnya. Nah, terus gimana nih usaha dan motivasi Mbak Syifaur untuk mendapatkan golden ticket tersebut? Sebenarnya kalau ditanya usaha itu sebenarnya karena emang aku dapat golden ticket itu bukan karena aku pinter, bukan karena aku usaha keras banget gitu ya. Karena emang ini murni pertolongan dari Allah gitu ya. Istilahnya kayak gitulah soalnya. Apalagi kan kita santri gitu ya, pasti kena barokahnya Mas Sayih lah, apalagi Mbak Yai Khozin gitu ya. Kalau menurut aku yang penting itu kita usaha, terus selanjutnya kita tawakalkan kepada Allah. Kalau menurut aku sih gitu. Tapi kalau membahas soal gimana sih langkah-langkahnya gitu buat dapat golden ticket gitu, awal mulanya gimana, itu berawal dari aku itu ikut Airlangga Edu Expo, AEE. Sebenarnya aku nggak ikut sih, aku juga kurang tahu tentang info-info ini. Berhubung aku dapat info ini dari guru BK aku, dari Bu Mirza, itu ditawarin, si Faur mau nggak ikut AEE gitu, Airlangga Edu Expo. Terus aku bilang, nggih kula manut mawon gitu. Kan namanya juga santri, aku manut ae gitu ya. Aku manut mawon, kula manut mawon gitu. Terus akhirnya dengan beberapa persyaratan, akhirnya daftar ikut Airlangga Edu Expo itu 3 hari. Di sana aku nggak sendirian, ada beberapa teman-teman aku juga yang ikut di sana gitu. Dan itu ikut Airlangga Edu Expo, tapi daftar golden ticketnya itu daftarnya di online. Oh iya. Jadi kayak ada linknya tersendiri yang itu khusus buat daftar golden ticket gitu. Jadi misalnya kita ikut Airlangga Edu Expo tapi kita nggak daftar golden ticket, boleh. Oh iya. Biasanya Airlangga itu mengadakannya setiap 1 tahun sekali. Jadi misalnya kalau kelas 11, kelas 10 ikut Airlangga Edu Expo boleh, tapi nggak bisa daftar golden ticket. Soalnya kan ya, belum anunya. Usianya gitu ya. Kalau untuk persyaratan golden ticketnya, daftarnya itu minimal pokoknya menyertakan 2 prestasi di situ. Terus kita daftar, ada beberapa persyaratan, identitas, terus bukti prestasinya tadi kita kirim, lalu kita ikut Airlangga Edu Expo selama 3 hari. Di sana itu hari pertama itu cuma dijelasin aja sih, gimana gitu. Terus hari kedua itu benar-benar dadakan banget, kita tuh nggak tahu ya kalau ternyata pembagian golden ticketnya itu di hari kedua. Oh ya. Kita udah duduk di depan sendiri ya, tiba-tiba rektornya datang, terus kursinya itu dibalik semua, jadi ngadepnya itu ke arah kita, ke arah peserta gitu. Langsung, loh, berarti kan kita ada berdepan sama rektor gitu. Loh. Semuanya pasti kayak deg-deg gitu kan ya. Gitu. Terus di situ benar-benar aku sama teman-teman aku tuh kayak down banget karena sebenarnya awalnya tuh kita minder gitu loh. Jadi dari pondok pesantren kita minder, soalnya di sana itu benar-benar jarang banget yang dari pondok pesantren. Malah di sana itu aku kan tipenya itu suka cari teman baru kan. Malah sebenarnya aku di sana itu nggak fokus dengerin materi sebenarnya, tapi fokus cari teman baru. Hari pertama itu aku benar-benar cari teman baru banget itu fokusnya. Aku tanya ke sini, kenalan ke sini, dan mereka itu bilangnya itu gini selalu, loh kamu lo dari sekolah swasta, lo berharap golden ticket lah gitu loh. Aku gimana ya gitu kan. Tapi terus aku bilang ke pemirsa, ke guru BK aku, katanya gak apa-apa sih Pak Ur, emang kayak gitu, udah gak apa-apa, maju aja terus gitu. Terus keduanya itu rektornya bilang gini, siapa yang mau golden ticket, ayo maju gitu. Terus semuanya itu pada rebutan, saya gitu kan. Maju terus ditanya, prestasinya apa aja, selama ini menang apa aja, dan yang disebutin itu benar-benar wow gitu ya, kayak juara 1 internasional, juara 1 nasional, juara gitu. Rasanya kita tuh kayak gitu banget gitu loh. Kayak gitu nggak ada apa-apanya loh gitu loh. Gitu. Terus aku tanya ke teman-teman, gimana guys, maju nggak? Enggak deh gitu ya, enggak semua gitu. Akhirnya ya udahlah, keluar aja gitu. Besok kesini lagi. Ya udah, nggak berharap golden ticket lah, yang penting kita dapat pengalamannya gitu aja. Udah nggak ada yang berharap sama sekali golden ticket, nggak mungkin lah gitu ya, saingannya kayak gitu. Kita pulang, terus hari ketiganya kita berangkat
Aku udah nggak mau masuk itu sebenarnya. Kalau ngapain sih, lagi pula juga nggak bakal dapet lah gitu ya. Terus teman-teman aku, ayolah coba aja, siapa tahu gitu, nyoba masuk ke dalam. Ya udah, tetap aja sama kayak kemarin gitu, kita cuma bisa lihat sama wus gitu doang ya. Terus ternyata gini, rektornya bilang, ini ada golden ticket lewat jalur dekan gitu. Jadi kan di Airlangga Edu Expo itu kayak ada stand-standnya gitu loh, booth-boothnya kayak FIB, FISIP, per fakultas. Oh ya. Jadi di situ ada berapa stand ya, aku lupa. Pokoknya setiap stand itu ada, setiap fakultas itu ada standnya gitu. Dan di situ ada dekannya. Langsung semua itu pada berebut ke stand-stand yang fakultas yang diminati itu. Ya berharap dapat golden ticket dari dekan tadi. Aku gini, nggak usah gitu, soalnya rame banget ya. Kan awalnya aku itu pengen FISIP di Ilkom, tapi berhubung di situ emang saingannya tuh bener-bener ketat banget ya kalau di FISIP. Jadi aku ya udahlah di FIB aja gitu. Awalnya aku juga nggak pengen gitu, tapi emang sih dari awal aku pilihannya gini, kalau aku nggak ambil Ilkom ya ambil sastra Indonesia gitu. Terus di Ilkomnya aku udah nggak mau, udah nyerah. Aku ya udah aku ambil yang sastra Indonesia. Itu pun aku dipaksa awalnya sama temen aku, cobalah gitu. Aku udah enggak lah, coba aja gitu. Akhirnya coba, terus wawancara, interview gitu. Dan akhirnya kita nunggu itu 1 bulan nggak sampai, 1 bulan Ramadan. Itu tiba-tiba aku dapat undangan buka bersama sama pengumuman kandidat golden ticket tadi. Oh wow, ya. Jadi kayak nggak disangka-sangka gitu ya. Keren banget. Terus nih, kan tadi kan Universitas Airlangga ya. Nah, dari sekian banyaknya universitas, kenapa sih Mbak Syifa ini lebih memilih Airlangga sebagai universitas tujuan? Karena apa ya? Karena impian ya sebenarnya. Sebenarnya impian aku itu awalnya itu sejak kecil aku itu bermimpi kuliah di UGM, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, setelah aku besar, aku udah kelas 12, aku tanya ke orang tua aku, Ridho mboten Bu, aku kuliah jauh gitu ya di Jogja gitu. Terus bilangnya ibuku gini, boleh kuliah tapi Sidoarjo Surabaya aja gitu. Terus aku mikir, Sidoarjo Surabaya itu di mana ya gitu kuliahnya gitu. Terus ibu aku bilang, tapi harus negeri Kak gitu. Aku lebih bingung lagi ya. Sidoarjo Surabaya yang negeri, Airlangga, UNESA, UPN, sama UINSA kan ya. 4. Terus aku browsing universitas terbaik di Surabaya gitu ya. Karena setiap orang pasti pengennya yang terbaik gitu kan ya. Artinya gitu kan. Jadi aku searching gitu. Terus langsung di situ Universitas Airlangga gitu kan. Aku cari tahu dan aku langsung jatuh cinta pada pandangan pertama waktu searching itu gitu loh. Airlangga gitu. Aku udah pengen Airlangga, pokoknya Airlangga gitu. Itu akhirnya waktu kayak didata-datai di sekolah itu, kuliah di mana aku selalu jawab Airlangga gitu. Pokoknya Airlangga gitu. Pokoknya Airlangga. Tuh akhirnya ya udah, jadilah mimpi aku setelah ibu aku bilang kuliahnya di Surabaya Sidoarjo, jadilah mimpi aku Airlangga. Oh iya. Nah Mbak Syifa, kemarin nih sempat SJP nih di Instagram kalau ternyata kuliah itu pengangguran dengan gaya elit. Nah terus gimana nih pendapat Mbak Syifa tentang pernyataan tersebut? Pengangguran dengan gaya elit. Sebenarnya kuliah itu tergantung individu masing-masing sih sebenarnya. Kalau disebut pengangguran dengan gaya elit itu bisa jadi. Biasanya kan karena individu itu pasti memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda, niat yang berbeda-beda, ambisi yang berbeda-beda juga. Jadi misalnya kalau pribadi kita memiliki ambisi yang kuat, itu pastinya kita bakalan kayak belajar gimana caranya IPK aku itu nggak turun gitu. Gimana caranya aku tuh bisa dapat prestasi di kampus aku gitu kan. Tapi beda lagi kalau kita itu terlahir dari latar belakang keluarga yang alhamdulillah ada di atas gitu ya, misalnya menengah ke atas, biasanya tapi ini nggak semuanya sih, biasanya itu
kayak alah ngapain sih aku belajarnya itu giat-giat gitu loh. Lagi pula aku kuliah juga dibayarin orang tua gitu. Hidup aku udah serba enak. Biasanya tuh kayak gitu. Biasanya aku masuk kuliah, yang penting aku masuk, terus pulang ngerjain tugas gitu aja. Karena emang nggak ada keinginan buat mencapai sesuatu kayak kalau misalnya kita terlahir dari latar belakang keluarga yang menengah ke bawah misalnya itu kan aku dapat kuliah di sini itu kan karena beasiswa, jadi aku harus mempertahankan beasiswa aku dong gitu. Jadi aku harus belajarnya dia terus dong gitu kan. Jadi kalau menurut aku soal pengangguran gaya elit itu tergantung individu masing-masing dan latar keluarganya juga gitu. Kalau aku pribadi, karena aku bukan terlahir dari keluarga yang menengah ke atas dan bukan terlahir dari keluarga yang menengah ke bawah, jadi tengah-tengah gitu kan. Dan aku masuk di Erlangga juga karena jalur beasiswa kan, beasiswa golden ticket. Dan alhamdulillah aku kemarin juga ini di ACC KIP kuliah. Jadi kalau di situ, kalau di KIP kuliah itu IPK-nya nggak boleh turun. Minimalnya 3,5 pokoknya. 3,5. Jadi nggak boleh turun. Jadi otomatis kalau udah kayak gitu, udah kena IPK-nya nggak boleh turun 3,5. Jadi otomatis aku kalau masuk itu ya berarti aku harus belajar terus dong ya. Harus giat dong gimana caranya IPK aku nggak turun. Sedangkan Airlangga saingannya kayak gitu gitu lah. Jadi kalau kayak gini kan bisa dilihat latar belakang keluarga aku kayak gitu, berarti aku di sana harus ambis gitu, harus giat gitu. Coba kalau misalnya aku dari keluarga yang menengah ke atas, terus aku lewat jalur mandiri misalnya, ya aku mungkin bakal nggak kayak gitu sih, santai-santai aja gitu lah. Yang penting aku kuliah, ngerjain tugas, lulus gitu aja kan. Iya benar-benar. Dan satu lagi ibu aku tuh pernah bilang kayak gini, saudara aku sih itu kuliah, tapi dia nggak kerja gitu, kuliah cuman belajar ngerjain tugas, masuk kuliah gitu doang. Tapi habis lulus kuliah dia bisa bangun rumah. Terus tiba aku bilang kok bisa loh kak kayak gitu. Terus aku tanya ke saudara aku kok bisa loh, karena dia itu ikut lomba-lomba gitu loh. Ikut lomba dan kalau di Airlangga itu kalau kita menangin lomba atas sama Airlangga, sertifikat itu dibayar. Jadi kita dapat uang gitu, dapat reward lah gitu dari kampusnya. Nah kalau dipikir-pikir kalau semakin banyak prestasi yang kita dapetin berarti semakin banyak reward yang kita dapetin gitu loh. Nah itu dari situ bisa dikumpulin uangnya, akhirnya dia bisa bangun rumah tadi gitu. Baik. Oke, berarti semua ini tergantung diri kita sendiri dan latar belakang keluarga. Oke, baik. Nah, teman-teman, ternyata sampai sini nih pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Nah, Mbak Syifaur, boleh dong sebelum kita tutup pembahasan kita kali ini, Mbak Syifaur boleh kasih closing statement buat teman-teman setia ngopi. Closing, gimana ya? Kalau menurut aku sih, segala sesuatu itu memang harus diikhtiarkan, memang harus diusahakan. Tapi jangan pernah lupa, sekeras-keras apapun kita berusaha, pasti di balik keberhasilan kita itu pasti ada Allah, pasti. Karena walaupun sepintar apapun kita misalnya ya, tapi kalau kita itu terlalu percaya pada diri kita, misalnya kayak aku loh wis pinter gitu ya, itu pasti nggak bakalan baik di belakangnya gitu ya, karena semua itu karena pertolongan Allah. Jadi jangan pernah menyombongkan diri atas segala pencapaian kalian. Percayalah bahwa semua itu ada campur tangan Allah. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi? Dan pokoknya nggak boleh minder. Kita sebagai santri walaupun tadi di cerita aku itu ya kayak diremehin gitu ya, kamu loh dari pondok gitu, tapi nggak apa-apa, tetap stay kalem aja, tetap iya emang sih emang gitu, tapi kan aku punya Allah loh gitu, kamu kan nggak punya, belum tentu gitu loh ya. Gitu, jadi kan kita itu unggul gitu, udah 1-0 lah intinya gitu. Jadi udah santai aja, tetap nggak usah marah gitu. Lo ngapain dong aku? Nggak usah, diam aja, cukup senyum gitu aja. Karena aku nggak tidur kok, tahu nanti pasti ada balasnya masing-masing. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Syifaur atas waktunya. Terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton. Jangan lupa tetap saksikan Ngopi di part-part selanjutnya. Aku Dewi Andriana dan teman-teman kru Ngopi pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Syifaur, monggo.